Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilhana Mutia. Nama saya Lida Bunga Lestari. Nama saya Gerita Jacinda. Kami dari kelas 11 IPA 4. Di sini kami akan mempresentasikan 3 bidang kerjasama multilateral. Kerjasama dalam bidang ekonomi OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau yang biasa disebut dengan OPEC, adalah organisasi antar pemerintah permanen yang dibentuk pada konferensi Baghdad pada 10 sampai dengan 14 September 1960 oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. OPEC berkantor pusat di Jenewa, Swiss dalam 5 tahun pertama keberadaannya. Kemudian pada 1 September 1965 kantor pusat OPEC dipindahkan ke Wina, Austria. Terdapat 2 alasan utama latar belakang terbentuknya OPEC. Latar belakang OPEC yang pertama adalah OPEC berdiri sebagai akibat dari merosotnya harga minyak dunia pada Februari 1959 yang merupakan buntut dari monopoli secara sepihak dari perusahaan minyak raksasa dunia yang bernama The Seven Majors dengan menetapkan harga di pasar internasional antara OPEC dan perusahaan swasta tersebut pada tahun 1970 yang menjadikan tempat bagi OPEC secara penuh dalam menetapkan harga pasar. Dan yang kedua, dari latar belakang OPEC adalah kebutuhan akan minyak dunia yang kian lama kian meningkat, khususnya pada sektor di negara maju. OPEC dibentuk pada tahun 1960 memiliki tujuan utama untuk mencegah pemegang konsensinya produsen, penyuling, dan pemasar minyak terbesar di dunia dari menurunnya harga minyak. Pada gambar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menghadiri sidang Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi OPEC ke-169 di Vienna, Austria. Sidang OPEC kali ini berlangsung di tengah momentum kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus angka $50 per barrel. Presiden OPEC yang juga Menteri Energi dan Industri Qatar, Dr. Mohammed Al-Sada, memimpin secara langsung sidang ini. Sudirman Said menyampaikan bahwa pada sidang OPEC yang ke-169 ini, Indonesia akan menjalankan peran terbaiknya untuk OPEC. Kerjasama dalam bidang pertahanan atau politik. NATO ialah badan internasional untuk keamanan dan keselamatan bersama yang didirikan sekitar tahun 1949 berupa bentuk bantuan mengenai kesepakatan Atlantik Utara yang ditekan di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Lembaga NATO terbentuk berupa bagian dari Perang Dingin yang berlangsung antara Blok Barat dan Blok Timur. NATO ialah lembaga teritorial yang menggarisbawahi perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. NATO didirikan dampak makin mengembangnya pengaruh di negara Uni Soviet dengan komunismenya di Eropa Barat dan melonjaknya kegentingan dan rivalitas negara superpower yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet Blok Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Untuk menghalangi dampak ideologi komunis tersebut, maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Portugal mengesahkan dokumen perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949. Tujuan NATO yaitu membereskan sengketa secara damai, menghindari pemakaian kekuatan militer dalam aliansi internasional, menghapuskan sengketa politik, ekonomi internasional, mengembangkan persekutuan ekonomi di antara negara NATO, dan mempertahankan negara anggota dengan asas bahwa agresi mengenai satu anggota berarti serangan mengenai semua. Pada gambar tersebut, para pemimpin NATO saling bertikai dan mengeluhkan perbedaan pada pertemuan 2 hari di sini. Dalam pertemuan pribadi, mereka memperbaiki keretakan dan mencapai kesepakatan tentang isu-isu strategis dan inisiatif pertahanan. Para pemimpin organisasi Perjanjian Atlantik Utara yang beranggota 29 orang secara resmi mengakui tentang kebangkitan Cina untuk pertama kalinya. Mereka menunjuk unit darat, angkatan laut, dan udara yang dapat siap bertempur dalam waktu 1 bulan. Bagian sentral dari
tanggapan aliansi terhadap ancaman dari Rusia. Yang terakhir adalah kerjasama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan atau UNESCO. UNESCO ini merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. UNESCO sendiri merupakan sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi semua hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM. UNESCO ini didirikan pada tanggal 4 November 1946 di kota Paris, Prancis. Tugas utamanya ialah untuk memajukan kerjasama antar bangsa pada bidang pendidikan, sains, serta kebudayaan tersebut. Sekarang ini, UNESCO ini sudah beranggotakan 191 negara termasuk juga Indonesia. Di bawah ini merupakan tujuan berdirinya organisasi UNESCO antara lain 1. Meningkatkan kerjasama antar negara di dunia pada bidang pendidikan, sains, dan juga kebudayaan. 2. Melakukan kegiatan atau aktivitas pemberantasan buta huruf atau buta aksara serta kewajiban belajar bagi seluruh rakyat negara-negara anggota. Dan juga yang terakhir, mengangkat martabat serta derajat kehidupan manusia. Di bawah ini merupakan 4 pilar pendidikan diikuti dengan penjelasannya, ialah belajar mengetahui atau learning to know. Kedua, belajar berkarya atau learning to do. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together. 4. Belajar berkembang utuh, learning to be. Tugas UNESCO bertujuan untuk dapat mendukung perdamaian serta keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara dalam melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, serta budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, HAM, peraturan hukum, serta juga kebebasan. Di gambar ini sedang terjadi sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO digelar pada tanggal 2-3 Juli 2020 di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis. Indonesia mendorong UNESCO untuk memprioritaskan sektor pendidikan dalam penanganan krisis COVID-19. Indonesia juga berbagi pengalaman tentang proses belajar dan mengajar di Indonesia masa pandemi. Salah satu upaya mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan Valpar Armanta adalah memperkuat pembelajaran jarak jauh khususnya melalui kemitraan swasta dengan pemerintah. Selain itu, sebagai wakil Presiden Kelompok Asia Pasifik, Indonesia juga berbicara atas nama Kelompok Asia Pasifik UNESCO. Kelompok Asia Pasifik UNESCO merupakan kelompok regional terbesar kedua di UNESCO yang beranggotakan 44 negara. Kelompok Asia Pasifik mendorong UNESCO dalam menggalang solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencari solusi inovatif dan membangun ketahanan global dalam menghadapi COVID-19. Sedangkan Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyampaikan bahwa COVID-19 berdampak pada seluruh sektor di bawah kewenangan UNESCO, seperti pendidikan, budaya, sains, serta informasi dan komunikasi. Namun, ia menekankan bahwa pembelajaran paling penting adalah pada sektor pendidikan. COVID-19 mendorong percepatan future education yang menempatkan pendidikan sebagai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.